Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gustia Dwi Katrisni dengan NIM 187251008. Dan saya Dewi Putri Malasari dengan NIM 187251007. Nah, di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas pengantar sistem informasi TM ke-5 dengan dosen pengampu Bapak D.R. Muljoindradi, SSI, MSI, dengan artikel ilmiah yang kami ambil itu pemanfaatan jaringan telekomunikasi untuk EduCloud dalam pendidikan berkelanjutan dan ketahanan bencana. Untuk latar belakangnya, yakni pendidikan di Filipina itu menghadapi kesenjangan digital dan masalah akses internet, terutama di daerah pedesaan. Nah, pandemi 2020 ini tuh mempercepat kebutuhan akan solusi pendidikan jarak jauh berbasis digital. Oke, selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya yang pertama adalah mengembangkan EduCall dengan fitur remote monitoring dan manajemen. Lalu memungkinkan ketiga memanfaatkan 4G dan Starlink untuk mendukung konektivitas dan mendukung pendidikan berkelanjutan dan ketahanan bencana di daerah terpencil. Jadi penelitian ini membuat sebuah sistem bernama EduCult, yaitu semacam perpustakaan digital portable. Di dalamnya ada banyak materi belajar seperti buku, video, soal, dan lainnya. Bisa diakses siswa atau guru lewat WiFi lokal walaupun tanpa internet. Menggunakan komputer mini bernama Raspberry Pi dengan komputer berukuran kecil dan hemat listrik tanpa kuat untuk jadi server sekolah, tapi kuat untuk jadi server sekolah. Nah, oke, Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian metodologinya ya. Nah, yang pertama itu menggunakan Raspberry Pi 4B sebagai server lokal. Nah, di sini tuh digunakan sebagai pusat penyimpanan dan distribusi konten. Kelebihannya itu tuh kecil, hemat daya, biaya murah tapi cukup kuat, yakni 8 GB RAM prosesor quad-core. Terus fungsinya tuh seperti perpustakaan digital mini yang bisa berjalan tanpa komputer besar. Nah, yang kedua itu menggunakan router UJI RG EW1200 G Pro untuk jaringan Wi-Fi. Nah, di sini tuh menyediakan akses nirkabel bagi siswa atau guru agar bisa terhubung ke server lokal, terus mampu mendukung dual band 2,4 GHz and 5 GHz untuk jangkauan luas dan kecepatan tinggi. Nah, di sini tuh uji coba tuh menunjukkan throughput hingga 556 Mbps, memungkinkan banyak pengguna sekaligus. Terus yang ketiga itu menggunakan 5G or LTE, CPE, dan Starlink sebagai sumber internet. Nah, ini tuh seperti perangkat modem yang menangkap sinyal 4G atau 5G dari operator seluler, misalnya Smart Communication. Terus ini tuh dipakai untuk update konten dan akses jarak jauh di daerah yang masih punya sinyal seluler. Nah, di sini Starlink itu yakni internet berbasis satelit. Solusinya untuk daerah yang tidak punya sinyal 4G atau 5G sama sekali. Nah, di 5G atau LTE CPE ini tuh kecepatannya tuh sudah 94 sampai 166 Mbps. Cukup untuk memperbarui konten dan melakukan pemeliharaan sistem dari jauh. oke, selanjutnya yang keempat adalah software stack atau lapisan teknologi, yaitu backend. Backend atau server side yang pertama adalah MySQL, yaitu basis data untuk menyimpan konten digital. Setelah itu adalah Laravel, yaitu kerangka kerja untuk mengelola sistem web dan API. Dan yang ketiga adalah NGINX, web server handal mendukung banyak koneksi sekaligus. Selanjutnya adalah front-end atau user interface, yaitu ada Vue.js, HTML5, CSS3, JavaScript yang membuat tampilan interaktif dan ramah pengguna. Selanjutnya adalah remote monitoring dan manajemen, yaitu TeamViewer. Memungkinkan admin mengakses server dari jarak jauh, menambah dan menghapus konten, memperbaiki sistem tanpa datang ke sekolah. Yang kelima adalah lokasi uji coba, yaitu Quezon City, Rizal, dan Bulacan. Quezon City atau Ateneo de Manila University yang berada di Filipina.
Area luas dengan kondisi beragam, gedung bertingkat, ruangan terbuka, dan vegetasi. Cocok untuk uji jaringan 4G atau 5G dan Wi-Fi di berbagai topografi. Selanjutnya adalah Rizal, Tanai West National High School, dan Wawa Elementary School. Sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Sekolah di daerah dengan keterbatasan jaringan seluler, cocok untuk melihat performa sistem dalam kondisi keterbatasan internet. Yang terakhir adalah Bulacan DR Manuel S. Tansinsin Memorial School dengan uji demonstrasi langsung ke guru dan siswa dan fokus pada distribusi konten belajar melalui WiFi lokal. Selanjutnya adalah hasil uji. Hasil ujinya yaitu koneksi 5G jauh lebih cepat daripada 4G, tapi keduanya bisa dipakai. Lalu Starlink, internet satelit, sangat berguna di tempat yang sama sekali tidak ada sinyal. Kecepatan unduh mencapai ratusan Mbps, cukup untuk streaming video atau mengunduh buku digital. Lalu server lokal, yaitu Raspberry Pi dan Wi-Fi, bisa melayani kurang lebih sampai 30 pengguna sekaligus dengan lancar. Dan yang terakhir adalah efisiensi kerja admin meningkat drastis, waktu perawatan sistem berkurang hingga 70%. Nah, selanjutnya adalah peran jaringan telekomunikasi sendiri dalam EduCloud yang sudah kami bahas sebelumnya. Yang pertama adalah 4G atau LTE dan 5G. Nah, ini tuh dipakai sebagai jalur utama koneksi internet. Nah, bisa dilihat hasil ujinya itu 4G 5G itu lebih cepat dan stabil daripada LTE, yakni unduhnya tuh bisa mencapai lebih dari 300 Mbps. Nah, tapi di sini tuh penting untuk update konten dan pemeliharaan jarak jauh atau remote monitoring. Terus yang kedua tuh adalah Starlink atau bisa disebut internet satelit. Nah, ini tuh merupakan solusi untuk sekolah atau daerah yang tidak punya sinyal seluler sama sekali. Nah, di Starlink ini tuh kecepatannya tuh 94 sampai 166 Mbps. Nah, ini cukup untuk mengunduh konten dan streaming. Terus yang ketiga tuh membuktikan sistem bisa bekerja baik dengan jaringan non-terestrial. Selanjutnya, setelah 5G dan Starlink itu ada WiFi lokal, yakni yang pertama itu Raspberry Pi plus router WiFi itu jadi pusat distribusi. Nah, di sini WiFi lokal itu bisa melayani kurang lebih 30 pengguna dengan simultan dengan lancar. Nah, kecepatan transfernya sendiri itu mencapai 556 Mbps. Yang terakhir itu ada efisiensi operasi. Nah, di sini tuh admin nggak perlu datang langsung ke lokasi, cukup hanya menggunakan jaringan telekomunikasi dan waktu perawatannya tuh berkurang sebanyak lebih dari 70%. Selanjutnya adalah manfaat. Jadi manfaatnya adalah platform dapat menjangkau daerah kurang terlayani, mendukung pembelajaran digital asinkron, konten kesehatan, ekonomi, dan kampanye keselamatan. Dan bisa digunakan untuk pendidikan sekaligus ketahanan bencana. Baik, dari penjelasan kami tadi tuh bisa disimpulkan bahwa penelitian ini tuh berhasil menunjukkan bahwa platform EduCloud berbasis Raspberry Pi yang dikombinasikan dengan jaringan telekomunikasi modern 4G LTE, 5G, dan Starlink itu tuh dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi kesenjangan digital di bidang pendidikan. Nah, uji coba ini tuh membuktikan bahwa 5G itu memberikan koneksi yang cepat dan stabil. Starlink mampu menjangkau daerah tanpa sinyal seluler, WiFi lokal dan server mini cukup untuk melayani puluhan pengguna sekaligus, dan remote monitoring ini tuh membuat pemeliharaan lebih efisien hingga menghemat lebih dari 70% waktu. Dengan keunggulan tersebut, EduCov bukan hanya bermanfaat untuk pembelajaran digital di sekolah terpencil, tetapi juga berfungsi sebagai sarana ketahanan bencana karena tetap dapat menyebarkan informasi penting meski jaringan terputus. Secara keseluruhan, sistem ini murah, portable, fleksibel, dan dapat diandalkan, sehingga layak dikembangkan lebih lanjut sebagai model pembelajaran digital berkelanjutan sekaligus infrastruktur komunikasi darurat.
Jadi sekian dari kami. Berikut adalah jurnal referensi yang kami gunakan untuk PPT ini. Jadi sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.